Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga terlibat penyekapan seorang gadis di bawah umur asal Bontang, 4 pria di Samarinda ditangkap. Minta ijazahnya kembali, seorang mantan karyawan diminta tebusan Rp500.000 dari kantor distributor makanan di Tarakan. Hasil sampah hingga 9 ton sehari, puluhan wartawan di Balikpapan ramai-ramai membersihkan kawasan pantai. Empat pria berinisial KV, JRP, JAP, dan JPB digelandang polisi di Mapolresta Samarinda Sabtu siang. Dari 4 orang ini, 1 orang diduga menjadi penyekap gadis di bawah umur, sedang 3 lainnya pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Keempatnya ditangkap di sebuah rumah Jalan Nusa Indah, Sungai Kunjang, Kamis dini hari. Wakapolresta Samarinda menyatakan penangkapan terhadap pelaku ini bermula dari laporan melalui operator Command Center 110. Dalam laporan itu disebutkan seorang gadis berusia 14 tahun yang dicari oleh keluarganya di Bontang berada di rumah tersebut. Saat polisi melakukan penggeledahan menemukan gadis tersebut dalam kondisi lemas. Itu akibat korban diduga dicekoki obat batuk cair. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menyetubuhi korban sejak dari Bontang. Menyampaikan rilis penanganan kasus. Jadi pelapor melalui 110 itu terdeteksi titik lokasi teleponnya atau laporan 110 di Jalan Nusa Indah. Pakai SPKT dengan koordinasi dengan Sat Sabara melalui BIT patroli yang dekat di lokasi mendatangi titik atau lokasi yang sebagai pelapor tersebut, sehingga setelah kita datang melakukan pemeriksaan dan alhamdulillah sudah kita amankan 4 orang yang ada di belakang dengan dugaan kasus tersebut tadi. Salah satunya karena pada saat pemeriksaan ditemukan anak umur perempuan 15 tahun dengan inisial N. Setelahnya, keempat pelaku dilimpahkan ke Polres Bontang untuk penyelidikan lebih lanjut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Regu Basarnas Samarinda Minggu siang dikerahkan untuk mencari seorang anak buah kapal Klotok Valentine 01 yang dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam. Lokasi kejadiannya persis di perairan Palaran, Samarinda pada Sabtu siang. Koordinator Posar Samarinda menyatakan peristiwa itu bermula saat klotok tersebut bersandar di tongkang BG Dani 155. Tanpa diduga, klotok tersebut tersenggol oleh takbut atau kapal tunda TB Biak. Senggolan ini menyebabkan klotok tersebut tenggelam. Saat kejadian, korban bernama Andi Aco Gunawan yang berada di dalam klotok ikut pula tenggelam. Kejadiannya di tanggal 28 Juli tahun 2025. Di mana klotok Valentine 01 mengikat tali di tongkang TB Dani. Kemudian berpapasan dengan TB Biak sehingga mengakibatkan terjadinya senggolan menyenggol klotok Valentine 01 dan menggesek klotok Valentine 01 sehingga tenggelam. Saat ini
akan kami lakukan pencarian korban atas nama Acok, umur 54 tahun, beralamat di Samarinda Seberang. Dalam upaya pencarian hari kedua ini, tim SAR yang terlibat mulai dari kepolisian, Basarnas, relawan, dan warga sekitar. Pencarian tersebut diawali dari titik klotok tenggelam hingga radius 2 km ke arah hilir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bantaran sungai di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ini dampak dari konflik antar buaya dan manusia kerap terjadi. Tercatat, kurun waktu 6 bulan sudah 3 warga yang jadi korban keganasan satwa liar tersebut. Diawali pada Februari saat seorang remaja di Tanjung Redep mengalami luka sobek di kaki kiri akibat digigit buaya. Korban yang masih berusia 14 tahun itu digigit saat bermain air di sungai dekat rumahnya. Selanjutnya, di pertengahan tahun 2 warga Kasai dilaporkan hilang dan diduga diterkam buaya. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah 1 atau SKW 1 Berau menyebut kondisi tersebut sudah mereka sadari. Saat ini langkah yang bisa mereka lakukan hanyalah sebatas memberi peringatan di lokasi buaya yang kerap muncul. Untuk yang lokasi-lokasi yang sekiranya biasa nanti terlihat buaya itu harus diselesaikan untuk nanam papan peringatan kayak gitu kan. Ini awas lokasi yang rawan ada buayanya. Mungkin ya kita nggak tahu, misalnya biasa pola ini masyarakat setiap kan, kalau kemarin kan pas ada malam di situ, jadi ada hal-hal yang kita rubah supaya mencegah terjadinya konflik itu. Dalam waktu dekat kita mau... Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA berharap teror buaya di perairan Berau terhenti. Diduga penyebab utama buaya menyerang manusia adalah akibat habitatnya yang kini kian menyempit akibat perambahan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.